Halo. Halo. Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam. Hari ini kita berflower-flower ya. Semoga kita hatinya selalu berflower-flower. Amin. Artinya kita harus selalu bahagia Kita harus di bahagia. usia 30 plus ini. Betul. Kita harus menjadi orang yang remaja jompo. Yang bahagia gitu. Bahagia. Dan di perjalanan usia kita yang tidak lagi muda ini, tentu banyak sekali yang sudah kita lewatin ya Mbak ya. Mulai dari yang happy sampai yang dari yang hahaha sampai yang Jadinya hehehe. Tinggal dan nggak terasa. Aku tuh sampai gini loh, waktu pertama kali transisi ya, waktu ulang tahun ke-30 itu tuh kayak ada perasaan aku nggak terima kenapa aku sudah kepala 3 gitu. Tolong ya, kalau sekarang aku tuh walaupun sudah kepala 3, aku merasa tuh umurku tuh stuck di 26. Ya, udah 26 tahun aja, aku tidak merasa aku 30 plus. Tetap harus kepala 2 gitu. Walaupun usia udah kepala 3 tapi semangat tetap harus kepala 2 Harus. gitu. Nah, Kita harus tetap berjuang muda. dan di usia 20-an itu kata orang tuh adalah usia emas ya. Usia paling produktif gitu. Dan biasanya paling banyak pengalaman-pengalaman hidup yang memorable, dar Iya. ya kan di usia rentang usia 20-an nih Mbak Endah. Iya lagi. Dan di usia 20-an kalau kita flashback nih, kita sekarang mengingat perjalanan hidup kita saat umur 20-an. Apa sih ketakutan-ketakutan kita di usia 20-an yang ternyata tuh ketika kita melihat sebagai orang 30 plus ini kayak Tidak terjadi ya. Iya. Ya dulu yang kita takutkan banget ketika umur 20-an itu kayak ternyata Gitu doang. gitu doang. Apa sih Mbak? Banyak. Banyak. Salah satunya adalah wisuda. Oh, Menjadi sarjana. Sarjana. Itu sebuah sebuah prestis, kebanggaan dong ya. Dulu aku tuh selalu berpikir bahwa menjadi seorang sarjana kan umur 20-an yang kita masih jadi sarjana. Benar. Itu ketika umur 30-an kita harus menjadi sesuatu yang wow, miliarder. yang miliarder, yang pengusaha sukses, dengan karir yang cemerlang. Enggak, yang benar, yang lebih ke karir yang cemerlang sih gitu. Tapi setelah aku melewati banyak hal itu, sarjana itu tidak memutuskan untuk bekerja di sebuah tempat yang di situ ada jenjang karirnya. Itu tuh ya nggak masalah. Bukan sesuatu hal yang ditakutkan. Lu takutnya itu kebebannya tuh kayak sarjana nggak jadi apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya emang gue sarjana, gue nggak jadi apa-apa, kenapa gitu. Kan gitu. Okay. Jadi lebih kepada mempertanggungjawabkan gelar sarjana, terus habis itu mau jadi apa lah kalau udah jadi sarjana gitu ya kan. Dan pasti di usia 20 selain pendidikan yang baik, dalam artian itu menyandang gelar sarjana, biasanya step berikutnya itu adalah tentang pekerjaan nggak sih? Nah, memilih untuk bekerja di mana, kerja apa, gaji berapa, nah itu juga bagian terbesar dari ketakutan kita di usia 20-an. Memilih pekerjaan, memutuskan jadi apa dengan gelar dan latar belakang pendidikan ya dalam hal ini ya, latar belakang pendidikan yang kita punya. Nah, aku dulu juga gitu sih. Ketakutanku tuh adalah mencari pekerjaan, bekerja sebagai apa? Karena basicku itu adalah di dunia pendidikan. Terus abis itu basicku itu di dunia seni yang sering kali bahkan sebelum jadi sarjana ya, saat mau memutuskan kuliah seni pasti tuh ditanyain, kamu mau jadi apa kuliah seni gitu, kamu mau jadi guru, hello guru gajinya kecil kayak gitu. Itu pasti sebuah ketakutan. Apalagi aku nih kan di saat itu di transisi usia akhir belasan menuju 20, aku di posisi sebagai sandwich generation.
tentu memilih pekerjaan banyak apa. tekanan dan beban pada saat itu ya. Betul. Jadi ketika selesai beres sekolah, beres kuliah, salah satu pressure itu adalah mencari pekerjaan. Aduh, aku bisa nggak ya kerja untuk memenuhi kebutuhanku, menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang dimiliki oleh keluarga. Terus nanti aku digaji berapa nih? Nah, itu kan Bisa nggak untuk hidup gitu ya? Iya, bisa nggak untuk membiayai semua keperluanku di dalam mengarungi kehidupan gitu kan? Bisa nggak aku punya karir yang cemerlang? Nanti aku jadi apa ya? Gitu. Itu aduh, takut banget dan takut nggak diterima bekerja dimanapun. Karena kan banyak banget ya kita denger ya, sarjana tuh nggak jaminan kalau kamu bakal langsung punya pekerjaan. Betul. Nah, ternyata ketika di usia 30 ini aku melihat diriku yang dulu, aku kayak pengen bilang, udahlah, selagi kita itu berusaha, Allah itu, Tuhan itu nggak akan diam. Betul. Akan kasih jalan ya. Iya. Nah, itu kan waktu aku di usia 20-an ya nggak bisa mikir kayak gitu ya. Boro-boro kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gak sanggup ya Allah aku ingin sudahi saja gitu. Pernah gak sih berpikiran kayak gitu? Dulu di umur 20-an kayak yang seberat itu gitu, kayak hidup pada saat itu berat, terus kedepannya itu apa nggak aku bisa lewat, apakah aku bisa melewati ini sampai umur-umur yang sampai sekarang kita lewati sekarang ini gitu. Bahkan aku juga ada di satu titik ketika di sebuah pusat perbelanjaan, di mall gitu. Terus habis itu ada mungkin pasangan yang usianya 30-an gitu ya. Ketika mereka lewat di depanku, yang di dalam pikiranku kayak gini, bisa nggak ya aku hidup dengan nyaman seperti mereka, jalan sama pasangannya, mau beli ini itu nggak harus mikir dulu dapat dari mana duitnya buat beli ini. Tapi kan kalau dulu di umur 20-an tuh kan mau beli sesuatu tuh mikir dapat dari mana duitnya. Nah, kalau udah umur 30-an nih kan kayak bukan nanya dapat dari mana duitnya, mau yang varian apa? Oh my god. Nah, mau perhiasan ini atau yang ini, Bu? Cincinnya ayah beliin yang ini aja. Itu kan dreams. It's my dream, Mas. Tau gak, impianku dulu waktu aku masih ya pokoknya masih sekolah lah, masih nggak kuliah juga, masih SD atau SMP gitu. Aku tuh pernah berpikir bahwa aku ingin bercita menjadi ibu rumah tangga yang kalau kemana-mana tuh kayak pakai dress Cinderella. Oh my god. Aku akan masak dengan dress yang balgonu. Tahu ini kan series Bridgestone. Nah, itu adalah impian aku banget. Pergi pesta gitu tuh. Realitanya sekarang adalah Daster, say, berbunga-bunga, say. Ya, jadi saking beratnya di saat umur 20 tahun itu cuman ngelihat orang mau beli sesuatu tuh nggak pakai mikir ibaratnya. Dia tuh cuman mikir mau yang warna apa, mau yang model kayak soal gimana. Pilihan ya, bukan soal untuk mengeluarkan membeli itu gitu. Itu aku bisa nggak ya ada di titik itu gitu. Bukan membeli sesuatu hal branded, tiba-tiba beli LV. Oh my god. Enggak. Aduh, kayak bisa belanja di Matahari aja itu kayak bisa nggak ya aku beli kayak mereka. Sebenarnya gitu. Keinginan itu sederhana. Cuman kita ini adalah orang-orang yang untuk mencapai itu harus diperlukan sebuah perjuangan. Gitu. Nah, kalau Mbak Dena sendiri itu selain tadi ya, yang paling ditakutkan di umur 30-an dulu waktu pas umur 20-an, tapi itu tidak terjadi itu apa? Tidak terjadi. Apa ya? Nggak tahu. Banyak. Saking banyaknya bingung ya. Saking banyaknya bingung. Apa tuh contoh satu aja? Ya pekerjaan. Terus mungkin juga saat itu pasangan. Oke. Nah, salah satu ketakutan entah kenapa di memasuki usia 20-an, pokoknya di selepas SMA lah ya. Aku tuh termasuk orang yang bisa dibilang kurang beruntung atau susah sekali dalam berpasang-pasangan. Mohon maaf, Anda masih muda pada saat itu ya. Iya, tapi udah memikirkan seberat itu. Iya. Oh my god.
Karena Oh gini, my God. untuk ukuran anak kuliah ya, Mm-mm. aku ngeliat teman-temanku tuh maksudnya kan kita lebih bebas ya jalan sama pasangan ya sebenarnya di usia-usia segitu tuh. Ya temanku dengan asiknya berangkat kuliah dianterin pacarnya, pulang kuliah dijemputin pacarnya, terus mereka jalan makan bareng, dianterin pulang ke kos kayak gitu, terus jalan apa nongkrong sampai jam berapapun gitu tuh asik gitu ya. Nah, sedangkan aku di usia itu hampir tidak pernah merasakan momen itu. Ya, Oke. ya ada, cuman nggak apa ya, lebih banyak kosongnya gitu daripada berpasang-pasangan gitu. Dan mungkin memang di kala itu di usia-usia kuliah itu bukan jadi orientasi utamaku gitu. Cuman kan ya tetap sebagai manusia. Nah, karena seringnya gagal, seringnya bertemu dengan orang yang kurang tepat bagi aku. Jadi ketika tugas pendidikan itu selesai, terus habis itu masuk ke dunia bekerja, cari duit, terus ketika udah bisa hasilin duit nih, apalagi Iya. kan salah satu kekhawatirannya punya pasangan ya. Bener. Nah, dan kekhawatiranku itu juga emang ada ya orang yang bisa menerima aku dengan segala kompleksitas hidupku. Nah, bukan cuma sekedar mencintai, menyayangi, enggak, tapi kan kalau menikah itu kan lebih kompleks lagi. Betul. Emang ada yang bisa nerima aku. Nah, entah kenapa permasalahan hidupku itu adalah selalu takut untuk Mungkin- tidak bisa diterima oleh orang Mungkin itu lain. kan cuman sugesti aja nggak sih? Bener. Kayak sebenarnya itu adalah hal yang nggak usah ditakutin, kayak cuma dijalanin doang. Gitu. Aku dulu itu ya seumur Mbak Dena itu lebih ke kayak aku habis ini traveling kemana lagi? Oh my God. Nah, aku tuh basicnya suka traveling ya Mbak, suka sesuatu hal yang baru. Cuman kembali lagi nggak ada duta say. Iya sih, kalau aku dulu itu pertama kali bisa traveling itu ke aku dulu suka nonton Jejak Petualangan ya, Jejak Petualang di Trans 7 zaman dulu tuh. Itu aku sampai SMA tontonanku seperti itu, bahkan sampai kuliah. Jadi aku tuh punya kesempatan untuk aku bisa pergi sendiri traveling itu pertama kali waktu aku kuliah KKN. Oh. Itu bener-bener kan bareng teman-teman ya, tapi kan aku di situ ya aku sendirian, aku tidak ada keluarga aku di situ. Teman-teman KKN juga banyak yang teman-teman baru kan. Terus pertama kali traveling itu aku pergi ke Derawan. Oh. Dan di situ aku ketagihan banget. Selanjutnya setiap itu tadi aku tuh gara-gara nonton Jejak Petualang itu aku selalu berpikir yang aku takutkan tuh bisa nggak ya aku nanti jalan-jalan kayak gitu. Ketakutanku tuh gitu. Jadi begitu aku lulus kuliah, terus aku kerja, yang aku lakukan itu adalah setiap ada cuti aku pergi liburan. Wah. Dimana itu sekarang itu sangat aku sesalkan. Kan duitnya bisa ditabung. Betul. Ternyata hidup 30-an ini ketakutannya bukan nggak bisa traveling, Tapi tapi ketakutannya itu lebih nggak ada saldo lebih di ATM. lebih panjang ATM kita daripada nominal di rekening. Kayaknya nomor ATM tuh lebih panjang ya daripada isi saldo di ATM-nya sendiri gitu kan. Jadi banyak ketakutan yang aku lakukan di umur 20-an itu sebenarnya nggak terjadi gitu Mbak Dena. Cuman akhirnya yang tidak pernah aku takutkan, yang tidak pernah tergambarkan itulah yang terjadi. Oh, contohnya? Contohnya ya, ya soal pasangan misalnya, kan. Oh, kalau Mbak Ena nggak pernah takut ya, nggak ada pasangan, it's okay. Nggak, Oh. aku bukan orang yang ya pengen berpasangan tuh pengen, cuman bukan sesuatu yang benar-benar aku tuju gitu loh. Oke. Aku tuh dulu itu ketika teman-temanku semua sudah menikah, pikiranku tuh kayak gini. Itu yang kayak kemarin sudah kita bahas tuh kayak ngapain sih kita harus menikah gitu. Kayak kita tuh bisa loh hidup sendiri gitu kan. Emang harus ya punya pasangan gitu? harus ya punya pasangan, karena juga aku beberapa kali itu aku itu gagal ya, gagal di pernikahan, gagal dalam hubungan. Gagal dalam hubungan di sini itu sebenarnya bukan ya mungkin karena di situ masih bocah ya. Karena aku pacaran itu yang benar-benar officially ya, yang benar-benar
kamu mau nggak jadi pacar aku? Yang benar-benar seperti itu tuh cuman Bisa dihitung jari. bisa dihitung jari lah, cuma sedikit gitu. Gak usah sebutkan angka ya. Iya, karena aku dulu itu setakut itu untuk punya hubungan dengan lawan jenis. Yang aku takutkan itu adalah karena aku dulu itu ya bukan soal agamis ya ini ya. Karena aku dulu itu mindsetnya adalah laki-laki dan perempuan itu kalau misalnya tidak menjaga batas dalam hubungan itu akan menjadi sesuatu yang buruk gitu loh. Jadi aku tuh Mbak Dena ada di fase pernah itu nggak punya pacar tuh sampai bertahun-tahun. Wow. Gitu. Jadi dulu mindsetku adalah aku nggak mau pacaran, kalau mau serius sama aku Ya nikah. gitu. Tapi ternyata tak semudah itu. Tidak semudah Kok bablas? itu ternyata gitu kan. Ternyata apa yang aku takutkan itu tidak terjadi, justru yang tidak pernah terpikirkan kayak sebenarnya jangan begitu ketika mencari pasangan gitu loh. Karena aku takutkan dulu hubungan yang lebih di awal sebelum menikah ini ya kan, kayak ya kalau mau nikah serius ya udah kita kenal beberapa saat, kamu sudah cocok sama aku, kita go. Tapi ternyata nggak semudah itu, nggak semudah itu gitu. Yang terjadi sekarang itu adalah yang tidak pernah aku takutkan adalah ketika kita terburu-buru dalam memilih pasangan tanpa mengenal lebih lama. Nanti kayak saya. Dan saya ngomong loh ya. Kan salah satu plot twist di hidup saya. Nah itu sebenarnya yang dari aku itu saya tidak saya tidak bermaksud menyindir ya, tapi memang itu yang terjadi dalam hidup saya gitu. Kalau Mbak kan nggak pernah mengkhawatirkan tentang berpasang-pasangan di usia 20. Nah kalau aku tuh justru aku mengkhawatirkan tidak ada orang yang bisa menerima aku apa adanya untuk dijadikan pasangan gitu. Jadi kan aku dengan pasangan yang terdahulu sama mantan suami itu cukup cepat ya kenalannya, dan itu juga dijodohkan nggak sih? Enggak dikenalkan iya, cuman di prosesnya itu aku pikir kayak ya udah aku punya niat yang serius, kamu juga punya niat yang serius, ya udah aku kira itu saja udah cukup. Nanti yang namanya cinta, pengertian dan lain sebagainya, kecocokan itu akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan waktu gitu. Nah aku kira itu, dan aku nggak pernah terfikirkan tentang namanya perceraian. Ya iyalah, tapi orang menikah yang nggak ada lah, gila aja. Aku akan menikah, aku akan bercerai, kan gila aja ada pikiran seperti mungkin itu. Di track record di keluargaku itu hampir tidak ada yang namanya perceraian. Mau seribut apapun, mau sepiring melayang kayak gimana pun, itu nggak ada ceritanya perceraian gitu. Jadi di usia 30 dan aku mengalami perceraian itu nggak pernah menjadi terfikirkan di aku di usia 20 gitu. Nah, kalau tadi Mbak Enda bilang gara-gara jejak petualang ya, kembali lagi ke jejak petualang dan traveling. Ternyata saya sampai sekarang menjadi petualang. Petualang cinta. Geli banget. Nah, kalau Mbak Enda tadi gara-gara nonton jejak petualang jadi akhirnya pengen traveling ya, dan ketakutan di usia 20 adalah kalau nggak bisa traveling gimana gitu. Pengen pokoknya harus cari duit biar bisa traveling. Betul. Gitu kan ya. Nah, kalau aku gara-gara nonton jejak petualang, aku juga suka nonton itu. Salah satu kekhawatiranku tentang bekerja, mencari nafkah gitu. Nanti kalau misalkan aku nggak diterima kerja di mana-mana, aku nggak punya ini penghasilan apa gimana, aku tuh sampai udah mikir gini, kayaknya di jejak petualang itu ke pelosok-pelosok, terus habis itu ngajar di desa-desa terpencil, di suku-suku yang pantas. Anda sampai mencelat ke sini ya. Nah itu aku tuh udah terpikir, ya Allah kalau memang karena aku tinggal di Jawa ya saat itu ya, kalau memang di tempat asalku ini di Jawa ini aku nggak punya pekerjaan, gak ada yang mau nerima aku kerja, aku nggak punya penghasilan, kayaknya aku mau mengabdi di pelosok Nusantara gitu kan ya, terus ke penduduk-penduduk pedalaman gitu, terdalam, iya, terus habis itu aku akan hidup nomaden. Nah itu ketakutanku, dan sebagai usia 20-an yang memang suka kebebasan ya, it's okay, aku mau dilempar ke pelosok terdalam yang gimana pun dan hidup nomaden, it's okay gitu. Nah itu kayak men-challenge diri sendiri juga gitu, dan ternyata
emang kita tuh harus hati-hati dengan pikiran Pikiran dan kita ucapan sendiri kayaknya ya. dan ucapan gitu. Ternyata Allah kasih jalan, alhamdulillah secara pekerjaan itu bisa dibilang cukup mulus, cukup cepat ya, mendapatkan posisi yang nyaman untuk Betul. bekerja. Tapi ya gitu, say, harus merantau dulu, Merantau, tiba-tiba bener. di mana, Kalau nggak nanti merantau mau kita ada nggak di ketemu mana. dong. Iya benar. Nggak bikin ini dong. Dan nggak akan menjadi warga ibu kota Nusantara Bukan ini, ya kan. bener. Oh ternyata ketika aku jadi usia udah di kepala 3 ini, ngelihat aku yang dulu tuh, wow, kamu luar biasa sekali. Kamu meninggalkan apa yang sudah kamu bangun di tempatmu, karena aku dulu cukup nyaman lah ya di sana, walaupun dengan masih merintis gitu, tapi harus aku tinggalkan itu semua untuk mengejar saat itu, untuk menjemput cinta. Oh my god, Anda rela berkorban sekali ya. Dan setelah itu harus, Biasanya kan Anda ya, harusnya ya Anda yang dijemput ya. iya Ini Anda yang menjemput ya. kan saya toh. Tolol. Jangan diulang ya. Oh, iya. Jangan diulang. Saya Tolong. akan menunggu saja di Iya. sini. Kalau mau sama saya ya kesini. Memang harus begitu gitu. Jadi jangan tolil untuk yang kedua kalinya. Iya, Cukup iya. Cukup sekali sekali. saja Anda tolil dengan Nah, segala ketolilan itu. Itu juga karena kenapa ketolilan saya itu terjadi kan karena ketakutan di usia 20 Oke. itu. Tapi aku dulu tuh bener deh Mbak Den, ke laki-laki tuh aku tidak pernah setakut itu tahu. Maksudnya kalau nggak nikah tuh ya nggak apa-apa gitu. Kayak di dalam pikiranku tuh aku tidak pernah takut untuk ya aku sampai umur segini tuh kalau nggak nikah gimana ya? Mungkin karena saat itu aku di usia 20-an itu terbentur dan terbentuk karena kekecewaan yang banyak gitu. Lebih ke aku nih nggak salah apa-apa, aku tuh nggak berbuat salah, tapi kenapa selalu aku yang dikecewakan gitu, sampai ibaratnya aku merefleksikan diri, kayaknya susah deh orang itu buat nerima aku. Oh my god. Kayaknya emang aku seburuk itu ya, sampai susah untuk diterima apa adanya gitu. Aku secara pribadi, background situasi keluargaku saat itu, nah itu jadi sebuah ketakutan bagi aku. Jangan-jangan mereka tuh nggak mau nerima aku ya karena aku susah untuk diterima. Oh my god. Nah jadi ketika ada yang aku mau serius nih, dah lah yuk gas gitu. Gitu, dan itu menjadi sebuah, dibilang penyesalan sih, bukan menyesal dengan orangnya ya. Benar. Tapi menyesal dengan step yang banyak aku skip. Cara mengambil keputusannya kali ya. Banyak step-step yang aku skip. Mungkin kalau saat itu nggak seterburu-buru itu, kami akan jauh lebih baik menjalaninya. Atau mungkin ketemu dengan orang yang lebih baik, Betul. lebih cocok, bukan lebih baik ya, lebih cocok sama Lebih saling mengerti lah ya. Gitu. Kalau aku tuh jujur ketika dulu tuh ketolilanku ya dulu tuh ya, nikah dia umur 25 gitu. Ntar dulu deh, kok kayaknya 25 terlalu dini ya. 27 deh. 27 tuh kayaknya enggak deh, 27 terlalu muda. terus 29 sampai 30, 32 deh, 32. terus ya. Terus sampai sekarang. Jadi ya itu tadi, tidak boleh kita itu menakutkan sesuatu. Nggak tahu ya, aku tuh ada ketakutan tersendiri ketika aku itu tadi yang aku sudah sering ngomong sama Dena ya. Ketika kita masuk ke dalam gerbang pernikahan, kita udah nggak bisa balik lagi Mbak Den. Benar. Kita tuh udah kayak masuk ke dalam cerita hidup. Orang itu masuk ke dalam cerita hidup kita tuh masuk ke dalam cerita hidup dia. Dan itu tuh nggak bisa dihapus. Benar. Itu ada bekasnya gitu loh. Jadi aku tuh sangat tidak mau hidupku itu dimasuki atau berbekas sesuatu yang buruk menurut aku gitu ya. Aku takutnya ya gagal, takut gagal, terus takut salah pilih pasangan. Aku merasa masih belum siap untuk aku masih merasa belum siap untuk menjadi seorang istri yang di mindsetku seorang istri itu kalau mau apa-apa tuh harus seizin suami.
Yes, Ya seperti kan? itu Secara gue seharusnya harus secara langkah agama. gue harus panjang Iya. gitu kan, kayak Mas aku izin ya, aku mau pergi arisan misalnya. Gak boleh, kamu gak boleh pergi arisan. Mas kamu pergi banget, aku gak bisa kalau kayak gitu. Jadi aku kayak sebenarnya itu ketakutanku itu setelah banyak aku melihat pernikahan temanku, ya ada yang suaminya saklek yang harus izin, kalau nggak boleh beneran gitu. Cuma ada juga yang pernikahannya tuh fleksibel. Kamu happy aku happy, ya udah mau pergi aja, yang penting bertanggung jawab, nggak aneh-aneh. Yang kayak gitu ada pernikahan seperti itu. Cuman dulu di mindsetku itu, ketakutanku adalah ketika menikah kehidupan kita jadi terkungkung dan tidak bebas. Ya memang pernikahan itu kan sebagai batas kita supaya tidak terlalu di luar kontrol ya. Karena status menikah dan belum menikah itu kan ada hal-hal yang harus kita jaga. Kehormatan keluarga, kehormatan Iya, suami. Kompleks lah pokoknya. Gitu. Tapi yang aku takutkan itu seiring berjalannya waktu, karena mungkin dulu juga di sekelilingku itu aku mendapatkan contoh-contoh yang kayak gitu, yang bikin aku takut gitu loh. Tapi ternyata setelah aku dewasa, aku jadi bisa mencerna bahwa ketakutan yang sebelum-sebelumnya tentang pernikahan tuh ini loh ada pembandingnya, bahwa ada pernikahan-pernikahan tuh yang membahagiakan, yang di situ itu baik perjalanannya, mertua baik. Aku kan takut banget dapet mertua gak baik, say. Kayak Nah, tololnya aku di usia 20 aku nggak mikir kayak gitu. Sumpah, aku tuh gak ada yang penting nikah ya, kayak mungkin yang penting gini ya. menerima gue apa adanya gitu. Ketakutan terbesarku di usia 20-an itu adalah tentang bagaimana mencari pekerjaan dan mencari penghasilan gitu. Jadi ibaratnya aku butuh pasangan, butuh soal ya pasangan sebagai partner dalam pernikahan gitu. Itu lebih kepada orang yang bisa kasih support aku untuk bekerja. Jadi Anda tidak mau Anda yang mensupport dia bekerja. pengennya gitu ya, makanya itulah kenapa gagal. Otak Anda nggak geser deh sepertinya. Di mana-mana itu wanita tuh inginnya tuh dinafkahi, diratukan. Ini kok Anda minta disupport? Maksudnya tuh gini, karena kan aku punya kegiatan yang banyak sekali ya, nggak cuman berangkat kerja, pulang dari kantor, ngurus rumah gitu. Jadi ketika aku kenal sama orang yang nggak pernah ngelarang aku, kayak aku berangkat subuh, pulang maghrib habis itu lanjut lagi. Ibaratnya aku pulang ke rumah itu cuman ganti baju, makan, pergi lagi kegiatan sampai tengah malam pulang gitu. Dia nggak pernah protes, dia nggak pernah marah, nggak pernah ngelarang, cuman nanyain kayak kamu jalan kemana, ya udah hati-hati, cuman mengingatkan kayak gitu-gitu aja. Aku rasa cukup, Kak. Yang penting dia tahu bahwa aku adalah orang yang pekerja keras. Aku bekerja keras untuk mencari penghasilan. Terus aku bekerja keras untuk mengembangkan diriku. Dan emang aku enjoy melakukan hal seperti ini. Selama dia tidak melarang, itu aku anggap itu adalah sebuah support yang besar. Dan itu mahal bagi aku. Karena gak semua laki-laki bisa kayak gitu kan. Karena Mbak Dena kan masih memikirkan untuk berkarir ya. Iya, berkarir. Jadi aku butuhnya pasangan itu hanya untuk lu diem support gua udah cukup gitu. Jadi udah mau sama aku yuk guys nikah gitu. Oh my God, dan ternyata itu juga jadi low standar banget ya. Tidak SNI bahkan. Ya kan? SNI itu di mana-mana harusnya tuh paling tidak laki-lakinya bisa menafkahi. Nah, sebagai bentuk support, ya karena kan? aku terlalu berfokus kepada beban yang harus diselesaikan sendiri gitu. Aku terlalu berfokus bagaimana orang itu menerima aku, bisa nggak menerima aku. Jadi aku nggak pernah berpikir bagaimana orang ini mensupport aku. Padahal kan gitu. kalau dipikir-pikir Mbak Dena punya value yang harusnya ketika Mbak Dena menerima seseorang itu value apa yang dia punya sehingga sebanding dengan value yang aku punya. Kan harusnya gitu ya. Itu yang tidak terfikirkan oleh memang benar-benar saya di usia 20-an karena tolil. bener Aku agak stres ya mendengarkan ketakutanmu di masa lalu itu, kayak oh my God. Iya, ada loh ternyata yang kayak aku yang takut kayak gitu di mana. Makanya terjawab kan pertanyaan kalau misalkan kamu ibaratnya tuh kamu nggak disupport secara finansial, oke. Iya, bagi aku itu bukan suatu hal yang besar saat itu. Karena kenapa? Cari soal duit nih, soal finansial. Aku juga
orang yang struggling kok gitu. Mungkin kalau misalkan dia nggak ngasih ya karena emang dia nggak mampu aja gitu. Tapi nggak masuk di otak gue. Sumpah kayak Bener serius ini kayak gitu. Nah makanya saat di usia 30-an ini melihat situasi itu, oh iya ya, ada satu pelajaran yang aku dapatkan. Kalau ketakutanku dulu adalah tidak diterima, nah sekarang kan aku jadi lebih sadar kalau bisa kok aku nih ada yang nerima. Tinggal kriteria berikutnya adalah bagaimana orang ini mensupport aku, mendukung aku kan gitu. Karena fokusku di usia 20-an tuh cuma cari duit, terus kegiatan, mengembangkan diri, berkarir, udah itu doang. tapi kan tidak semudah itu. Hidup itu tidak seperti pikiran Anda. Hidup itu sangat kompleks. Ya kan kita sekarang udah di usia 30 bisa mikir gitu. Coba dulu umur 20 Berarti belum berkembang sempurna. sumpah ya, kayak aku kayak dari kita kan sering ya ngobrol ya di luar dari podcast ini ya. Ini saya benar-benar hari ini sangat terkejut. Untung kita bahas topik ini. Jadi saya tahu jalan pikiran Anda selama ini, kenapa Anda tuh bisa salah gitu ya. Oh my god. Even itu ke orang tua aku sendiri. Semasa kuliah. Jadi waktu kuliah itu keluargaku, orang tuaku tuh sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. I see. Tapi di waktu sekolah dari SD, SMP, SMA, aku bisa dibilang cukup bisa mencari penghasilan sendiri. Karena kan aku udah nari-nari kemana, ngejob sana, ngejob sini gitu kan. Sebenarnya kalau untuk ibaratnya jajan sekolah aja itu aku udah punya dari zaman sekolah gitu loh. Bukan suatu kekhawatiran yang besar bagi aku. Tapi memang aku tidak dibiasakan dan emang gak kebiasaan, gak bisa gitu loh. Aku minta duitnya nah. Gak bisa. Jadi emang tercipta jiwa-jiwa provider sejak dini gitu. Jiwa menafkainya lebih besar ya. Kayaknya Anda ketukar peran nih kayaknya. Nah, jadi waktu menikah, selain karena perkenalan kami cukup singkat ya untuk ke jenjang pernikahan, aku ngerasa kayak ke orang tua aku aja aku nggak pernah minta, masa sih aku harus aku harus Sabar. mana gajimu mana gitu, nggak bisa gitu. Selalu aku berpikiran kalau ada nggak mungkin nggak ngasih. Apa itu? Sangat bodoh, sangat tolil. Di mana-mana namanya suami itu ya. Mana Abi? Mana Abi? Umi mau beli emas, Bi. Umi mau pergi ke pasar. Mami mau ke mall, ajak anak-anak, Bi. Belanja bulanan kita apa lagi, Bi? Harusnya gitu. Nah, aku nggak ada pikiran itu di kepala si Dena di umur 20-an. Even itu 27 ya sampai 29. Pokoknya 25 ke atas tuh nggak ada. Aku tuh hanya ibaratnya harus memberdayakan diri sendiri. Jangan nyusahin orang, jangan bergantung sama orang. Even itu suami yang seharusnya menanggung hidupmu gitu. Dan juga ada kekhawatiran nanti takutnya itu akan jadi ribut dan tidak bisa diterima. Nah, kembali lagi ke ketakutanku, aku takut tidak diterima. Aku takut iya. Tapi sebenarnya padahal tuh ya memang kita tuh ada kepikiran seperti itu ya. Cuman yang aku lihat sejauh ini yang terjadi di sekitar kita lah, atau banyak yang kita lihat gitu. Ketika laki-laki mencintai kamu dengan sepenuh hati, itu tadi menerima, tapi bukan hanya menerima dalam bentuk keluarga, tapi menerima semuanya dan mau bersiap untuk membantu. Jadi bukan cuma sekadar menerima aja udah. Ya udah, aku cukup tahu keluarga begitu, aku nerima, ya udah, aku nggak akan komplain, tapi aku juga nggak akan bantu. Kan gila tuh. Nah, menerima tapi tidak membantu. Nah itu aku nggak ngerti di umur 20-an tuh, nggak ngerti aku mau tuh. saya jidotin ke tembok. Serius. Untung ya saya nggak kenal Anda di saat Anda umur 20-an. Nah, jadi aku sangat bisa memaklumi
ketika pasanganku tidak melakukan kewajiban utamanya. Karena sedari muda, sedari awal usia 20-an, aku sudah terbentuk untuk struggling mencari kehidupan sendiri, mencari ya penghasilan untuk menghidupi diriku gitu, nggak tergantung sama orang lain. Jadi makanya tuh ketakutan terbesarku adalah gimana kalau aku nggak dapat pekerjaan, gimana, bahkan sampai mungkin ada sebagian orang yang nggak bisa bekerja kalau bukan passionnya. Aku tuh nggak, apa aja aku sikat asalkan itu bisa jadi cuan, asalkan itu juga halal gitu. Kepala saya pusing mendengarkan ketakutan-ketakutan Anda di masa itu ya. Oke, sekarang Mbak Endah, kita lagi ngobrolin pekerjaan nih. Kalau aku tadi takutnya itu takut gak punya pekerjaan, takut nggak diterima, dan takut nggak bisa, takut nggak punya pasangan yang bisa menerima gitu, takut nggak diterima lah sama lawan jenis, sama pasangan gitu. Nah, masalah pekerjaan kan sekarang itu banyak banget berseliweran di sosial media yang aduh ini pekerjaan bukan passion aku, resign terus aduh kayaknya saya banget ya. Nah, itu jadi salah satu kekhawatiran Mbak Enda nggak sih di usia 20-an? Dan gimana POV Mbak Enda menghadapi hal itu untuk generasi sekarang, buat teman-teman yang sekarang lagi ada di umur 20-an? Jadi kalau bisa di flashback ke umur belasan atau 20-an ya, sebenarnya itu aku akan menjadi seseorang yang untuk mengembangkan karirku di umur 30-an nantinya. Di umur segitu aku itu harusnya lebih giat untuk melakukan sesuatu hal yang menambah skill. Entah itu kursus kah, entah itu ikut kelas kreatif kah, atau itu mengasah secara otodidak kemampuan-kemampuan yang lain. Dan manajemen waktu dan uangku tuh harus benar-benar tertata pada saat itu. Spend money, saving money, spendnya tuh harus benar-benar dipikirkan betul. Untuk cara kita mendapatkan uang itu seperti apa, itu harus dipikirkan sih, karena itu merupakan bagian life skill ya. Maksudnya untuk bertahan hidup kita tuh memang butuh, ya kan uang itu salah satu, walaupun memang tanpa uang kita bisa hidup juga, cuman uang itu salah satu alat penunjang supaya kita bisa hidup bahagia gitu. Kayak kita untuk makan aja kan, kita kalau misalnya mau makan yang enak kita harus mengeluarkan uang. Benar. Itu nggak mungkin kan kita ngemis gitu kan. Sebenarnya bukan sesuatu yang urgent pada saat dulu kalau dipikirkan. Tapi ternyata ketika sudah menjalani di umur 30-an, cara mencari uang yang benar, yang baik, yang sesuai dengan norma-norma itu tuh itu adalah sesuatu yang harus diajarkan sejak kita tuh umur belasan, bahkan dari kecil, sedini mungkin. Jadi mindset untuk nanti mengembangkan karir kemana itu harus sudah terbentuk dari dia kecil. Jadi dia tahu arah hidupnya itu mau kemana gitu. Aku pernah salah dalam mengambil keputusan berkarir. Jadi apa tuh keputusan yang mana ya? Aku pikir-pikir dulu. Jadi dulu itu aku itu background latar belakang keluarga aku itu kan semua PNS ya. Guru semuanya. Ibuku, bapakku, kakakku semua PNS. Apakah kita budeku bertukar? Kayaknya sih. Budeku, buleku semuanya itu adalah kalau nggak kerja di sebuah pemerintahan, nggak ya di pemerintahan, korporat, dan juga lembaga gitu lah, ya? sebuah lembaga gitu. Itu jarang yang ada yang pengusaha murni gitu, jarang. Terus aku ini kan jiwa bisnisnya entahlah datang dari mana. Karena tuh aku sangat anti jadi PNS. Entah aku tuh bukan orang yang suka terikat dengan sesuatu yang aturan yang menurut aku itu kayak gak masuk akal. Dan kehidupan monoton mungkin. Betul, karena jadi tapi pada saat itu adalah orientasinya adalah membuat orang tua bahagia. Gitu. Memenuhi impian orang tua. Orang tua tuh kan dulu senengnya adalah anaknya kerja pakai seragam. Iya benar. Ya kan? Benar. Bisa dipamerkan. Gajinya berapa walaupun ya? Tuh kelihatan keren di luar itu, tapi di dalamnya tuh kayak cukup nggak sampai akhir bulan gitu kan. Gaji 10 koma, tanggal 10 udah koma. Gajian tanggal 30, tanggal 10 udah. Itu kan sesuatu yang kayak
Apalagi kita bekerja hidup di kota yang lumayan besar ya, kayak aku kemarin itu banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan apa ya, dengan ya kalau dibilang sekarang tuh passion ya, passion hidupku tuh nggak sesuai gitu. Terus aku merasa bahwa di pekerjaan itu aku tidak berkembang secara karir. Mungkin ada jenjang karirnya, tapi Berkembang secara skill mungkin. skill itu tidak terupdate karena kita akan, kalau aku lihat dari belajar dari orang-orang yang lebih dahulu di situ ya, mereka akan di satu tempat itu sampai bertahun-tahun lamanya. Kalau misalnya nanti kemudian mau naik ke jabatan yang lain lagi tuh harus menunggu gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa pekerjaanku itu ini mah anak SMA diajarin juga bisa. Nggak harus lulusan sarjana. Dulu kan mindsetnya idealis ya. Iya. Sarjana harus membawa perubahan. Sarjana harus menjadi sesuatu yang bisa membangun bangsa dan negara. Gitu. Pikiranku dulu seperti itu. Berarti ketika di umur 20-an, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi umur 20-an, kalau emang ngejalanin sesuatu utamanya untuk mencari nafkah nih, kalau emang dirasa itu nggak sesuai sama passion kita, cari exit door secepatnya nggak sih? Betul. Dan pikirkan pekerjaan jangan buang-buang waktu lah intinya gitu. Ya. Terus berarti kita juga harus tahu kita tuh pengennya apa, maunya kemana gitu. Karena bener banget kalau di usia 20-an itu adalah masa-masa emas yang akan menentukan nasib kita di umur 40-an ke atas itu akan hidup nyaman, tenang, damai atau enggak gitu enggak sih? Tapi memang untuk sampai di usia 30 tengah 30-an ya, 35 sampai 40 untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil itu memang harus diatur dari sedini mungkin Mbak Dena. Iya benar. Kalau udah kacau di umur 20-an, kecuali kalau kita memang bukan perintis ya. Iya sih. Itu udah nggak usah pusing lah sama hidup gitu kan. Tapi kalau kita itu adalah bukan dari latar belakang orang yang berkecukupan dengan warisan yang banyak itu, kita harus menata kehidupan dari mulai sedini mungkin. Kayak Mbak Dena kan punya anak ya, masih kecil. Mungkin sekarang dia taunya adalah mamanya selalu punya uang banyak untuk beli memenuhi apa yang dia inginkan gitu. Tapi ketika itu diterus-teruskan dan dari kecil ini tidak diberikan pemahaman bahwa uang itu harus dicari dulu. Dan uang itu terbatas. Benar, uang itu terbatas. Kita kalau misalnya habis kita harus cari lagi, dan cari uang itu tidak segampang itu. Gitu. Itu nanti besarnya dia akan tidak tangguh dalam menjalani hidup gitu. Mungkin dia bisa mencari duit tapi sekedarnya aja, paham gak sih? Jangan kayak mamanya terlalu tangguh sampai jiwa provider. Betul. Tapi kalau laki kan memang harus jiwa provider ya. Kayaknya emang kebalik sih aku nih.